Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Sami'an alima. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'. Dua ayat dua dulu. La yuhibbu, tidak mencintai, Allahu Allah, maksudnya membenci, mengharamkan, al-jahro, jahar, terang-terangan, bisu'i, yang kotor, yang jelek, minal qauli, dari ucapan, illa, kecuali, mangzulim, orang yang dizalimi. Artinya perkataan buruk tapi dalam hati itu tidak dosa. Seperti orang yang suudzon, orang yang punya hati jelek tapi dipendam dalam hati, itu tidak jadi dosa. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha malam takallam au ta'lam. Allah melewatkan, maksudnya tidak akan mencatat dosa dari umatku
apa yang dibisikkan atau terbisikkan di dalam hatinya selama tidak dikatakan dan selama tidak diamalkan. Bahkan dalam fikih talak pun, seorang suami yang ingin menalak istrinya tapi na jero hate ditahan bakat ku keheul ka pamajikanana tidak berdosa ya. Yang berdosa itu yang la yuhibbullah, itu yang sampai al-jahro. Maka dari itu dalam hadis, dalam riwayat yang lain kata Nabi, idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu berprasangka jangan kamu yakinkan. Kalau diyakinkan itu berarti sudah mengamalkan suudzon. Jadi diambangkan, oh mungkin. Dan jelek hati yang dipendam dalam hati itu tidak termasuk berdosa. Mengatakan sesuatu yang jelek dengan jahar pun ada pengecualian, illa man dzulim, kecuali orang yang dianiaya, orang dizolimi. Kalau kita tidak terzolimi lalu kemudian berkata yang jelek, maka ini statusnya adalah dosa. Dan izin ini ya, illa man dzulim ini juga dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran kalau sebanding. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Jadi membalas yang jelek karena dizolimi adalah dengan kejelekan yang sama. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, al-mustabbani ma qala fa'alal badi minhuma. Orang yang saling mencaci, apa yang mereka katakan itu dosanya kepada yang memulai. Malam ya'tadil madlum, selama yang dizolimi tidak berlebihan. Jadi illa man dzulim pun ini syaratnya tidak boleh berlebihan. Contoh, aya nu moyok kepada seseorang, oh dasar kamu tuli, boleh dibalas kamu yang tuli. Heup sakitu. Tong ditambahan kamu yang tuli buta, buta nama doraka ya. Jadi illa mangdulim itu boleh membalas kedoliman, tapi syaratnya tidak boleh berlebihan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Para ulama menjelaskan ya di dalam berbagai kitab berdasarkan ayat illa man dzulim ini sampai dibikin pantun ya. Adzammu laisa bi ghibah fi sittah. Ini dalam konteks gibah. Gibah itu kan al-jahru bis-su'i minal qaul. Ketika kita membicarakan kejelekan orang lain. Kalau membicarakan berarti sudah ada al-jahru bil qaul ya. Dan itu jelek. Dan seringkali ya gibah itu tidak dirasa salah karena merasa benar. Dan Nabi SAW dalam hadis sudah mengingatkan. Jadi kalau kita membicarakan kejelekan si A dan benar memang si A teh jelek, tanu kitu gibah teh doraka. Kalau kita membicarakan kejelekan si A tapi sebenarnya si A teh henteu jelek, berarti ngabohong, sarua doraka ya. Enggak ada pilihan mau membicarakan kejelekan itu benar adanya ataupun malah tidak ada, dua nanauge doraka. Jadi enggak bisa seseorang berdalih, da laras Pak Ustad si ibu eta mah pedit, geus nyaho pedit sararea ge. Diomongkeun jadi doraka ya. Jangan sampai orang lain berdosa kita terbawa dosa. Kecuali fisitah dalam 6 hal. Yang pertama mutadzalim, orang yang dianiaya dia boleh mengungkapkan
penganiayaan orang lain kepadanya. Ya, dia boleh lapor ke polisi, dia boleh lapor ke Pak RT, ya, dia boleh lapor ke siapapun yang dia bisa lapor, ya, ke ustad, ke guru, ke siapapun. Dia mengatakan kejelekan tentang si A tidak dosa karena status dia mandulim. Yang kedua, mu'arif. Mu'arif itu menjelaskan tidak ada maksud menjelekkan. Ini memang tidak termasuk mandulim. Dalilnya di surat Al-Fat, ya, atau di surat At-Taubah juga ada. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, bagi orang yang pincang, bagi orang yang sakit, kalau memang mereka demikian untuk tidak ikut perang. Jadi misalkan ada dua orang yang namanya Ahmad, nu satu pincang, nu satu henteu. Ini teh dikirimkan ke mana galon teh, ke Ahmad mana ya teh? Cek aja teh eta can Ahmad nu pincang, tama teu ngahina temannya. Itu mau menjelaskan cirinya. Wa muhadzir. Nah, ini yang termasuk ila mandulim, orang yang mengingatkan. Contoh, kita beli HP dari si A terkenal tukang servis HP, tukang jual beli HP. Beli HP dari si A. Ternyata katipu nya HP rusak dijual. Maka kita boleh menjelaskan, "Jai, tong beli HP kasih eta rusak." Menjelek-jelekan kan? Dan itu boleh karena statusnya manzulim, ya, menjelaskan kejelekan dia karena kita sudah dizalimi. Kemudian wali mudhirin fisqa, orang yang terang-terangan fasik, ini juga sama. Karena dia sudah berbuat zalim dan dia berbahaya, agar orang lain tidak terkena zalimnya, tidak terkena kefasikannya, boleh kita jelaskan. Contoh, jangan pilih Jokowi misalkan, jangan pilih Prabowo karena begini. Ya. Jangan milih Cagup ini, jangan milih Cawalkot ini karena begini. Konteksnya karena dia pernah dolim, ya, dan dia terang-terangan dengan perbuatan dolimnya. Jangan pilih si Anu karena si Anu sekuler begini. Bukan berarti kita gibah karena dia sudah terang-terangan sekuler, sudah terang-terangan menyimpang dari agama, boleh, ya. Termasuk dalam hal ini adalah menjelaskan si rawi ini pendusta, rawi ini lemah hafalan. Ada orang yang lemah hafalan doraka teu da kumaha teu teh takdirna. Tapi kalau dia jadi ustad nyawayahna doi padisna. Kenapa? Karena bahaya, ya, kalau ustad di zaman itu lemah hafalan teh menena mah loba salah lah, ceramahna loba salah. Niatnya bagus, dia ingin menjadi perawi, jadi mubalik, menyampaikan ajaran agama, ngan loba salah. Nepikeun ka cek ketua DKMT, nanti kita mau siapa nih ceramah gerhana tuh cenah Ustad Anu meminta wae, si Anu mah begini. Nah, kita berkata jelek terang-terangan lagi, ya, tidak sembunyi-sembunyi, itu boleh. Kenapa? Karena si anunya sudah jelas-jelas ada cacatnya, ya. Jeung memaksa wae deui sok hayang, ya. Jadi boleh. Atau ngajadwal imam, ya. Ulah imam naon ngajina butut, ya.
ngaji kop dibaca Pak misalkan. Nah itu bukan menjelek-jelekan ya, tapi itu memang masih ada kekurangan, jadi tidak boleh diberikan. Maka dari itu dulu ulama hadis sering diprotes ku ahli-ahli tasawuf. Kalian cenah ulama masa menggibah ya kepada orang? Maka para ulama hadis sepakat menjelaskan ini mah bukan gibah, ini mah nasihah. Ad-din an-nasihah, ad-din an-nasihah, ad-din an-nasihah, gitu kan kata Nabi. Agama itu menuntut ketulusan untuk membela agama. Ini mah pembelaan kepada agama, lain gibah. Kalau tidak begini bagaimana nanti ya umat mendapatkan hadis-hadis yang tidak bertanggung jawab. Termasuk kita menjelaskan Fir'aun, si Fir'aun teh kieu haram jadah, dorakan teu? Henteu, karena kita sudah dizolimi ya umat manusia oleh Fir'aun. Menjelaskan Hitler teh begini ya, Cina teh tak kieu, Amerika teh kieu, Israel teh begini, si Netanyahu teh gini. Boleh. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik ya. Jadi berkata kotor dalam konteks itu boleh. Yang kelimanya wa mustaftin, minta fatwa. Contohnya ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, bagaimana nih kita mau sholat gerhana, khotibnya kalau si ini gimana? Katanya begini. Nah gitu, cek minta fatwa kan nggak goreng, nggak apa-apa. Karena statusnya ini meminta saran, takut terzolimi ya. Dan sudah ada kabar bahwa dia memang orang yang dolim ya. Ini mau ada pemilihan RT, mau ada pemilihan kepala sekolah, pemilihan naon weh. Menurut Ustaz gimana? Katanya calon RW yang ini mah begini ya. Yang nanya tidak dosa, yang menjelaskan juga tidak dosa. Oh iya, ini yang ini jangan dipilih, taraka masjid ya, teu amanah, teu jujur dan sebagainya. Itu tidak berdosa karena illa man zulim. Yang terakhir wa man talabal i'anah fi zalati munkar, orang yang minta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran, untuk menghilangkan kezaliman ya. Misalkan seseorang dizoliminya tuh jika di Bandung Barat, pembantu 3 bulan disiksa, dikerem, dia akan berteriak ke tetangganya minta tolong, majikan saya begini, sampai ditolong ku tetangganya. Minta pertolongan seperti itu dengan menjelek-jelekan majikannya itu halal karena statusnya ilaman dulim, status dia adalah dizolimi. Nah ini jadi boleh berkata kotor dalam konteks ilaman dulim, tapi kalau ini gibah didolimin teu ngobrol ngalor ngidul ngago goreng si anu, maka itu termasuk dosa. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu mana yang ngomong jelek ini dibolehkan dan mana yang ngomong jelek yang ini diharamkan. Hati-hati. Ya, jangan mentang-mentang ini kan boleh, hati-hati, itu nurani kamu dipakai. Allah tahu apakah betul kamu ngomong jelek ini karena dizolimi atau hayang ngomong kotor teh. In tubdu khairan au tukhfuh, jika kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya. Nah ini beda. Kalau kejelekan, kalau ditampakkan dosa, kalau disembunyikan belum dosa. Kalau kebaikan mah ditampakkan dapat pahala, disembunyikan pun dapat pahala. Bahkan termasuk itu baru sekedar niat. Kata Nabi, man hamma bihasanatin
falahul hasanah. Orang yang baru bertekad akan melakukan kebaikan, maka itu dicatat satu kebaikan meski kemudian tidak terlaksanakan. Ya, Bapak misalkan saya mau sholat malam nanti arepek teh henteu geus kacatet tah pahalana masal bener hamma ngan tong jiga santri na mane tara sholat tahajud pancena usar abdi teh unggal badai sate niat wae ngan tara hudang eta mah niatna niat moal hudang diniatan we ungkul. Ini mah hamma itu tekad akan melakukannya. Bapak tidak haji, bapak tidak umroh, tapi sudah tekad mun boga duit tek indit. Moal dingke-engke keune urusan modal mah kege ngadoa di tanah suci bakal aya. Tapi teu boga-boga we duit teh itu akan tetap dicatat kebaikan. Ya. Kebaikan itu begitu, meskipun terpendam dalam hati akan dicatat. Apalagi kalau dinyatakan, dikatakan ataupun diamalkan. Au ta'fu wangsu, atau kamu mengampuni yang jelek. Fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Dia Maha Berkuasa. Memaafkan mampu, berkuasa menyiksa juga mampu Allah. Ya. Lalu bagaimana yang terbaik di surat Asy-Syura dijelaskan, ya, ayat 41, wala man intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Orang yang membela diri sesudah dia dizalimi, dia tidak dosa. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ard. Sesungguhnya dosa itu bagi orang yang zalim dan berlebihan. Nah, kita tadi kan dizolimi terus membalas dolim, tapi berlebihan doraka tetap. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi kalau mau sabar dan mau mengampuni, maka itu urusan yang paling kuat. Jadi maksudnya lebih baik mengampuni. Tapi kalau tidak mampu mengampuni, membalas pun dibolehkan. Maka dari itu ayat ini menutup dengan peluang au ta'fu an su'in hampuraeun ulah. Fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, mana koso malun min sodakoh, harta tidak akan berkurang dengan sodakoh. Ya. Anger we harta teh sakitu, yang ditakdirkan banyak-banyak, yang ditakdirkan sedikit-sedikit. Sodakoh teh sodakoh ge sedikit we harta mah, sodakoh teh sodakoh ge takdirna loba mah loba we. Wala zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Ya. Contoh, si A menjelek-jelekan bapak, ku bapak teu dibalas dihampura, maka bapak itu bertambah mulia, bertambah terhormat. Ya. Imatul balah dina sinetron ge nya, dina drama ge loba. Ya. Tapi memang nafsu kita selalu ingin membalas. Atau cenah mun teu dibalas make angger dolimna. Orang yang dolim moal jamoga. Ya. Dina hadis-hadis banyak yang menjelaskan, kan kemarin sudah dibahas ayatnya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian syukur dan beriman. Maksudnya lain walain kafartum, kata Allah kan begitu, inna adzabi lasyadid. Orang yang dolim dia pasti dibalas. Keun we, teu kudu dibalas ku urang. Tapi kalaupun kita membalas silakan, asal yang setimpal gitu nah syariat.
Jadi lamun dina ajaran Kristen ditempeleng pipi kanan berikan, pipi kiri maneh ngarirepuh maneh. Saking harusnya kasih sayang di dalam Kristen. Kalau kita nggak tempeleng pipi kanan, udah menghindar, maafkan, atau tempeleng lagi dia pipi kanannya. Ya, naon maneh nampiling misalnya. Nah itu orang yang pemaaf ya akan ditambah kemuliaan. Sama dengan Nabi SAW ditindas bagaimanapun di Makkah, beliau tidak membalas. Ketika Fatu Makkah, kurunatenya balas dendam. Ternyata beliau tidak membalas dan semakin menambah kemuliaan beliau. Wa man tawaddu'a lillah rafa'ahu. Demikian juga orang yang tawadu kepada Allah, maka pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang sombong, yang tinggi tapi sombong, rendah. Orang yang rendah tapi tawadu, tidak pamer, tidak sombong, justru jadi terhormat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.